dagang minyak rambut, dagang sedotan waktu itu. Itu bukunya itu nggak jelas, buku ini gue sebut di sini term akuntansi ya. Bukunya itu nggak jelas. Gue cuma pikir, "Oke ini dapat uang segini, HPP segini, ini bersih." Gue nggak ngerti tuh, bahasa dari bisnis akuntansi sama sekali tuh nggak mengerti. Nggak ada perencanaannya, gue nggak ada proyeksi omsetnya mau ke mana. Gue nggak ngerti apa itu working capital, cara ngitung inventory yang benar itu seperti apa, nggak ngerti apa-apa gue. Alhasil apa? Bisnisnya bangkrut. Kalian tuh mungkin ada yang berbisnisnya selama 20 tahun ya, kalau kalian tuh tidak mengerti yang namanya akuntansi, mungkin bisnis kalian tuh nggak pernah untung selama ini. Profit yang salah dipakai belanja, akhirnya bisnis tergerus tergerus tergerus, makanya bisnis banyak banget yang bangkrut. Orang kaya itu selalu punya tujuan dari jangka pendek nih, menengah, sama panjang. Pendek tuh bagaimana? Oke, ini perencanaan kalau ada apa-apa secara darurat di perusahaan gue begini, cara cover-nya bagaimana? Menengah, kira-kira perusahaan gue ini mau ekspansi ke mana? Kalau mau ekspansi ke sini apakah bijak? Di lini bisnis yang kita punya ini kalau kita ekspansi ke lini bisnis yang lain, apakah ini masih dalam koridor yang sama? Tujuan jangka panjang, oke kalau ini harta yang kita miliki nih, 30 sampai 50 tahun, gimana caranya kita bikin ini bertahan 100 tahun? Kalau orang miskin, gue ngomong gitu ya, mungkin udah ada yang bakal komen ya, "Wah masa sih lu akan hidup sampai 100 tahun?" Itu bukan masalah gue hidup atau enggak, itu namanya perencanaan. Karena orang bijak itu membuat perencanaannya sampai buat anak-anaknya nanti. Jadi kalau orang miskin tuh nggak akan pikir, "Oh ngapain sih mikir jauh-jauh, kayak lu tahu hidup aja." Bukan itu poinnya. Itu exactly kenapa Anda masih miskin. Orang miskin ketika dapat gaji, ya dia nggak punya perencanaan, dia langsung pikir, "Oke ini gue pakai untuk kesenangan apa nih hari ini?" Ya. Ketika orang misalnya bekerja ya kan, oh ini orang miskin dan orang bodoh nih, ya miskin nih campur bodoh. Dia punya gaji 20 juta. Oke setelah dia bayar cicil-cicilannya ya kan, "Oh ini ngapain nih?" Dia WA ke grup teman-temannya berlima. "Oke kita mau main LC," gitu kan. Uangnya habis di sana. Dia nggak ada pikiran untuk anaknya sekolah masa depannya, uang pendidikan anaknya, enggak. Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar, gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400 ribu itu kamu tabung, ya. 800 ribu lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat. Orang miskin tuh kebanyakan pasrah, gue sebutnya, pasrah sama nasib. "Ah, dia mah orang kaya pasti jahat. Ah, dia mah orang kaya begini. Saya ini miskin karena papa saya miskin, ada hutang." Mereka itu alasannya segudang, ya. Gua itu datang dari minus, ya. Gue datang dari orang yang bayar ya, gue ditempatin di sekolah yang orang bilang menengah ke atas, dan gue harus bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin kuliah cici gue harus bayarin sekolah adik gue harus bayarin kuliah adik gue. Jadi nggak ada alasannya gitu loh. Nggak ada alasan sama sekali menurut gue, karena